Kenapa saya mengambil judul ambil judul ini karena di sini gaya hidup konsumtif pada di era modern dipengaruhi oleh globalisasi dan teknologi. Mahasiswa cenderung terjebak dalam pola konsumsi tidak rasional karena tekanan sosial dan gaya hidup. Literasi keuangan berperan penting dalam membentuk keputusan keuangan yang bijak. Namun pemahaman literasi keuangan tidak cukup jika tidak didukung dengan kemampuan pengelolaan keuangan yang baik. Mahasiswa akuntansi sebagai subjek yang seharusnya lebih paham keuangan justru masih menunjuk pada pola konsumsi yang kurang sehat. Jadi perlu diteliti bagaimana literasi keuangan dan pengelolaan keuangan mempengaruhi gaya hidup konsumtif mahasiswa akuntansi. Untuk rumusan masalah, untuk rumusan masalahnya, yang pertama, apakah literasi keuangan berpengaruh terhadap gaya hidup konsumtif? Yang kedua, apakah pengelolaan keuangan berpengaruh terhadap gaya hidup? Yang ketiga, apakah literasi keuangan dan pengelolaan keuangan secara simultan berpengaruh terhadap gaya hidup konsumtif? Dan untuk tujuannya untuk mengetahui isi rumusan masalah ini. Dan untuk manfaatnya, manfaat penelitian untuk mahasiswa menjadi bahan refleksi dan edukasi agar mahasiswa lebih sadar dan akan pentingnya literasi dan pengelolaan keuangan dalam menekan perilaku gaya hidup yang konsumtif. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan untuk bagi institut pendidikan. Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam merancang kurikulum atau program literasi keuangan berbasis praktik, khususnya untuk mahasiswa program studi akuntansi. Bagi peneliti memberikan referensi dan landasan bagi penelitian akademis yang mengkaji perilaku keuangan generasi muda. Ruang lingkup penelitiannya ini pada mahasiswa aktif akuntansi semester 6 Universitas Yesus Cengkareng tahun akademik 2024 dan 2025. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan teknik pengumpulan data melalui kuesioner online. Variabel yang dikaji terdiri dari literasi keuangan sebagai X1, pengelolaan keuangan X2, dan gaya hidup konsumtif adalah Y. Analisis data dilakukan menggunakan uji kualitas data, uji asumsi, uji hipotesis, serta uji koefisien determinasi. Untuk sistematik penulisan digunakan menjadi 5 bab, tapi kita ada 3 bab karena ini matkul metode penelitian. Bab pertama itu pendahuluan. Untuk pendahuluan isinya latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, ruang lingkup penelitian, serta juga sistematis penulisan. Untuk bab 2 tinjauan pustaka dari bab 2 adalah deskripsi konseptual penelitian yang relevan, rangka pikir, serta juga hipotesis penelitian. Untuk bab 3 itu isinya tentang desain penelitian, populasi sampel, penelitian definisi operasional, teknik pengumpulan data, serta teknik analisis data. Kita di sini akan membahas sampai bab 3 saja. Ya, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mila. Seseorang yang memiliki literasi keuangan yang baik tentu memiliki prioritas dalam menentukan pembelian yang dipilihnya dan mengkonsultasikan apa yang diinginkannya. Dan yang kedua, pengelolaan keuangan. Apa itu pengelolaan keuangan? Cara seseorang untuk mengatur keuangan melalui perencanaan, penganggaran, dan pengendalian pengeluaran.
dengan pengelolaan yang baik dan didukung oleh literasi keuangan, seseorang dapat mencapai keamanan finansial, terhindar dari sikap boros, dan mampu meraih tujuan keuangan yang pendek maupun jangka panjang. Dan yang terakhir ini ada gaya hidup konsumtif. Pola perilaku individu dan membelanjakan uangnya secara berlebihan itu tidak berdasarkan kebutuhan, tetapi lebih karena dorongan emosional, tekanan sosial, dan keinginan menjaga status atau mengikuti tren, dibentuk oleh interaksi sosial dan sangat dipengaruhi oleh status ekonomi seseorang, yang dimana semakin tinggi status ekonomi seseorang cenderung lebih konsumtif dan semakin tinggi juga kebutuhannya. Berikut di sini ada penelitian relevannya. Itu ada yang pertama ada pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup terhadap perilaku konsumtif. Studi kasus pada mahasiswa jurusan manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Semarang. Yang kedua di sini ada pengaruh literasi keuangan dan gaya hidup dan uang saku mahasiswa dalam pengelolaan keuangan pribadi pada mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Paulus Makassar. Yang ketiga di sini ada literasi keuangan dan pengendalian diri, pengaruhnya terhadap perilaku konsumtif. Untuk selanjutnya dilakukan. Selanjutnya ada kerangka berpikir berdasarkan dari latar belakang rumusan masalah serta gambaran konseptual. Kami mempertimbangkan lebih lanjut mengenai literasi keuangan atau S1 sebagai variabel independen serta pengelolaan keuangan, yaitu S2 sebagai variabel independen pada gaya hidup konsumtif, yaitu variabel untuk menjadikannya sebagai variabel dependen. Variabel yang dapat merepresentasikan kerangka konseptual penilaian ini diantaranya yang pertama, literasi keuangan S1 berpengaruh signifikan terhadap gaya hidup konsumtif, yaitu variabel Y. Lalu ada literasi keuangan S1 tidak berpengaruh signifikan terhadap gaya hidup konsumtif. Yang kedua ada pengelolaan keuangan berpengaruh signifikan terhadap gaya hidup konsumtif. Lalu pengelolaan keuangan tidak berpengaruh signifikan terhadap gaya hidup konsumtif. Lalu yang ketiga ada literasi keuangan dan pengelolaan keuangan secara simultan berpengaruh signifikan terhadap gaya hidup konsumtif. Dan literasi keuangan dan pengelolaan keuangan secara simultan tidak berpengaruh signifikan terhadap gaya hidup konsumtif. Selanjutnya akan dijelaskan. Kemudian selain penelitian, jadi dalam penyelidikan kami menggunakan pendekatan kuantitatif. Data yang dibutuhkan melalui kuesioner dan data analis. Data yang dilakukan menggunakan posisi kualitas data. Data yang dibutuhkan menggunakan uji kualitas data, uji asumsi klasik, uji hipotesis dan uji koefisien determinasi populasi dan sampel. Untuk populasinya kami menggunakan mahasiswa program studi aplikasi UBSI. Untuk sampelnya kami mengambil secara progressive sampling minimal semester 6. Kemudian
ada dua operasional variabel. Yang pertama, variabel bebas atau independent variable, yaitu menyebabkan perubahan terjadinya variabel independen. Yang kedua, variabel terikat atau variabel dependent adalah variabel yang dipengaruhinya dari variabel independen. Kemudian teknik pengumpulan data dibagi jadi tiga. Yang pertama yaitu observasi, kuesioner, dan wawancara. Teknik analisis data adalah prosedur penting dalam mengubah data yang belum diolah menjadi informasi yang relevan dan bermanfaat dengan menerapkan metode statistik. Kemudian ada dua uji kualitas dasar. Yang pertama uji validitas dan kedua uji reliabilitas. Untuk uji validitas ada dua syarat. Yang pertama, nilai R tabel lebih besar dari nilai R itu lebih besar dari R tabel menyatakan valid. Yang kedua syaratnya nilai signifikasi lebih kecil dari 0,05, maka bisa dapat dinyatakan valid. Sedangkan uji reliabilitas hanya satu syarat, yaitu apabila nilai converge alpha lebih besar dari 0,0 dinyatakan ada atau konsisten dalam mengukur suatu data. Selanjutnya ada uji asumsi klasik. Pada penelitian ini kita pakai tiga, yaitu ada uji normalitas, uji multicollinearitas, dan uji heterogeneisitas. Yang pertama, apa itu uji normalitas? Uji normalitas ini bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi variabel ganggu atau residual memiliki distribusi normal. Salah satu cara untuk mendeteksi apakah residual berdistribusi normal atau tidak yaitu dengan analisis grafik. Dengan melihat grafis histogramnya yang membandingkan antara data observasi dan distribusi yang mendekati distribusi normal. Lalu ada uji multicollinearitas, yaitu bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas atau variabel dependen. Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel yang independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak ortogonal. Variabel ortogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan 0. Dan yang terakhir ada uji heterogeneisitas, yaitu untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varian dan residual dari suatu pengamatan yang lain. Jika variasi residual dari satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, maka disebut homogenesitas, dan jika variabel tersebut berbeda, maka akan disebut heterogenesitas. Model yang baik adalah yang tidak terjadi heterogenesitas. Selanjutnya ada uji hipotesis. Untuk uji hipotesis ini ada dua, yaitu uji parsial atau uji T dan uji simultan atau uji M. Untuk uji parsial atau uji T digunakan untuk menguji setiap variabel bebas atau independen apakah mempunyai pengaruh yang positif serta signifikan terhadap variabel yang terkait. Dengan asumsi bahwa variabel lain dianggap konstan, uji ini dilakukan dengan membandingkan T hitung dengan T tabel.
Dan selanjutnya ada uji simultan atau UJF, digunakan untuk melihat apakah semua variabel bebas yang dimaksudkan dalam model ini mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel terkait. Lalu yang terakhir ada uji koefisien determinasi. Uji ini digunakan untuk mengukur kedekatan hubungan dari model yang dipakai. Koefisien determinasi yaitu angka yang menunjukkan besarnya kemampuan variabel penyebab dan variabel-variabel bebas yang menerapkan variabel terikat, atau angka yang menunjukkan beberapa besar variabel bebasnya. Besarnya koefisien determinasi antara 0 hingga 1, di mana koefisien mendekati 1, maka model tersebut dikatakan baik karena semakin dekat hubungan variabel bebas dengan variabel terikat. Ya, sekian presentasi proposal skripsi kelompok kami ucapkan sekian dan terima kasih.